Selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, coba deh, jujur sama diri sendiri, pernah nggak sih Anda ngerasa agak-agak bersalah gitu pas lagi nikmatin makanan enak banget? Atau pas beli barang bagus yang udah lama diincer? Sering itu. Ada kan suara kecil di kepala yang bilang, duh, harusnya aku lebih prihatin nih, bukannya seneng-seneng kayak gini, seolah-olah jadi orang yang taat itu artinya ya harus menjauh dari semua kesenangan dunia. Itu tarikan internal yang manusiawi banget. Kita kan sering dihadapkan pada dua gambaran ekstrim ya. Di satu sisi, ada gambaran spiritualitas itu harus menderita, harus menolak dunia total. Betul? Di sisi lain, ada materialisme yang ya kenikmatan jadi satu-satunya tujuan hidup. Nah pertanyaannya kan, kita harus berdiri di mana gitu? Tepat. Dan itulah misi kita kali ini. Kita mau coba bongkar kesalahpahaman ini dan kita lihat langsung ke sumbernya. Kita punya banyak catatan di sini, tapi intinya berpusat pada satu ayat yang menurut saya luar biasa kuat dari surat Al-A'raf ayat 32. Ayat yang itu ya? Iya, ayat ini bisa kita anggap kayak proklamasi kemerdekaan dari pengharaman yang nggak ada dasarnya. Tentu nanti kita lihat juga ayat-ayat pendukungnya supaya gambaran kita utuh tentang gimana sih Islam memandang keindahan, rizki, dan kesenangan. Yang menarik dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan itu, ayat ini kan nggak muncul tiba-tiba. Dia itu ada dalam satu rangkaian ayat yang bicara soal adab, etika, prinsip hidup. Jadi ini bukan sekedar lampu hijau buat foya-foya. Bukan ya? Bukan. Ini panduan komprehensif buat hidup seimbang. Panduan yang ngajarin gimana caranya kenikmatan dunia itu bisa jadi jembatan buat bersyukur, bukan malah jadi jurang yang bikin kita lalai. Oke, kalau gitu ayo kita langsung masuk ke intinya. Sumber utama kita Al-A'raf ayat 32. Tapi tadi Anda bilang ayat ini nggak berdiri sendiri. Mungkin kita mulai dari ayat sebelumnya. Ayat 31, biar konteksnya dapat. Ide bagus sekali. Karena ayat 31 itu fondasinya. Baik, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang terjemahannya? Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini langsung disambung dengan ayat puncaknya, ayat 32. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Wow, tunggu. Ini luar biasa sih. Menarik kan? Ya, jadi sebelum ngasih izin, di ayat 31 itu justru diperintahkan pakai zinah, pakai perhiasan ke masjid. Terus ayat 32-nya langsung kayak negur, ya. Siapa yang berani-beraninya mengharamkan gitu. Nadanya itu kayak gugatan. Anda menangkap esensinya. Itu bukan sekedar pertanyaan, tapi sebuah gugatan teologis. Allah seolah-olah menantang logika manusia yang kadang lebih sempit dari rahmatnya. Oh, begitu. Iya. Menurut catatan para ahli tafsir, konteks turunnya ayat ini tuh untuk membantah kebiasaan sebagian masyarakat Arab jahiliyah yang punya ritual aneh. Mereka tawaf di Ka'bah tanpa busana. Apa? Tanpa busana. Iya. Atau mengharamkan beberapa jenis makanan saat haji. Anggapannya itu bentuk penyucian diri. Jadi ayat ini benar-benar membalikan logika mereka 180 derajat. Benar. Bukan yang ngelepasin pakaian, malah disuruh pakai yang indah. Kulli masjid, pakailah perhiasanmu di setiap masjid, itu fondasi gagasannya. Bahwa keindahan itu bagian dari ibadah. Wow. Keindahan bukan untuk dijauhi, tapi untuk dirayakan sebagai bentuk syukur. Dan ini sekaligus mendefinisikan ulang makna zina itu sendiri. Nah, ini penting. Soalnya kalau kita dengar kata zinah atau perhiasan yang kebayangkan mungkin emas, berlian, kemewahan. Tapi dari konteks ini kayaknya maknanya lebih luas ya. Jauh lebih luas. Kata zinah dalam Al-Quran itu artinya segala sesuatu yang memperindah. Pakaian bersih, pantas, wewangian, bahkan kerapian diri. Itu semua zina. Oke. Sama juga dengan kata sayyibat, rezeki yang baik,
Maknanya bukan cuma halal zatnya, tapi juga baik cara memperolehnya dan baik buat tubuh kita. Memberi nutrisi bukan malah merusak. Jadi legitimasinya itu datang langsung dari Allah. Oke, ini membebaskan banget sih dari rasa bersalah yang nggak perlu. Tapi di ayat 32 tadi ada bagian yang bikin saya sedikit bingung. Yang mana? Dikatakan kalau semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus pada hari kiamat. Kenyataannya kan kita lihat di dunia ini banyak orang yang tidak beriman, justru hidupnya mewah luar biasa, mungkin jauh lebih dari orang beriman. Gimana kita memahami ini? Nah, ini poin yang krusial dan nunjukin kedalaman ayat ini. Jawabannya itu ada di pemahaman kita soal status ganda dari kenikmatan itu sendiri. Status ganda. Betul. Di dunia, kenikmatan ini sifatnya umum. Siapapun bisa mengaksesnya. Ini bagian dari sifat rahmannya Allah, rahmatnya meliputi semua. Tapi bagi orang beriman, cara memandang dan merasakan nikmat itu harusnya beda secara fundamental. Beda gimana? Apa makanannya jadi terasa beda atau gimana? Bukan di level fisiknya, tapi di level kesadarannya. Bagi orang yang tak beriman, nikmat itu seringnya berhenti di situ saja. Pemuasan hasrat, pencapaian pribadi. Oke. Bagi orang beriman, setiap kenikmatan itu adalah jembatan. Makanan enak jadi jembatan untuk syukur pada Ar-Razak. Pakaian bagus jadi jembatan untuk menampakkan nikmat Allah, bukan untuk sombong. Kenikmatan jadi sarana ibadah, bukan tujuan akhir. Jadi gitu ya. Kalau gitu, apa makna dari kata Holisya yang diterjemahkan khusus atau murni di hari kiamat? Nah, ini puncaknya. Di akhirat nanti, semua nikmat itu akan dimurnikan. Di dunia kan, nikmat itu selalu ada paketnya. Maksudnya? Punya harta banyak, sering kan dibarengi khawatir hilang. Punya jabatan tinggi, ada stres dan tanggung jawab berat. Makanan paling enak pun kalau kebanyakan jadi penyakit. Selalu ada cemasnya, susahnya, atau efek sampingnya. Benar juga. Kata Khalisyah itu artinya di surga nanti semua efek samping duniawi itu dihilangkan total. Nikmatnya itu jadi murni 100% kebahagiaan, tanpa was-was dan dikasih khusus hanya untuk orang beriman. Jadi ini semua soal perspektif ya. Menempatkan semua perhiasan dunia ini pada tempatnya. Saya jadi ingat ada ayat lain dari sumber kita yang nguatin ide ini, dari surat Al-Kahfi. Benar sekali. Ayat yang sangat kuat untuk membingkai cara pandang kita. Di surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan, zinah kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Coba perhatikan pilihan katanya. Ayat ini nggak bilang harta dan anak itu jelek. Sama sekali nggak. Mereka disebut zinah, perhiasan. Sesuatu yang indah, yang fitrahnya kita suka. Iya. Tapi, Al-Quran langsung ngasih kacamata perspektif. Itu perhiasan yang temporer. Ada yang lebih abadi, lebih bernilai, yaitu al-baqiyatus sholihat, amal kebajikan yang kekal. Pesannya jelas banget kan? Silahkan nikmati perhiasan itu, syukuri, tapi jangan sampai kilaunya bikin kita buta dan lupa ngumpulin yang nilainya abadi. Oke, ayat ini kan seolah-olah ngasih lampu hijau ya buat menikmati keindahan. Tapi, ini agak bahaya nggak sih? Seolah bisa jadi pembenaran buat hedonisme atau hidup foya-foya. Ada remnya nggak di dalam izin ini? Saya khawatir orang cuma ngambil bagian nikmatilahnya aja. Kekhawatiran Anda itu valid banget, dan Al-Quran udah mengantisipasinya. Inilah katup pengamannya. Tepat di ayat 31, sebelum ngasih izin, Allah sudah meletakkan batasannya dengan sangat tegas. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Di situ kuncinya. Betul. Tanpa aturan ini, izin menikmati keindahan bisa jadi liar. Batas antara bersyukur dengan hedonisme itu tipis banget. Dan kata israf inilah penjaganya. Apa aja sih yang masuk kategori israf ini? Apa cuma soal makan sampai kekenyangan aja? Jauh lebih luas dari itu. Israf itu segala bentuk pelampauan batas kewajaran. Tentu, makan sampai buang-buang makanan itu israf.
Tapi israf juga bisa berarti beli puluhan pasang baju yang cuma dipakai sekali buat konten medsos. Wah, itu relevan sekali. Itu israf dalam keindahan. Menghabiskan uang buat hal yang nggak bermanfaat sama sekali. Bahkan yang lebih halus, israf waktu. Menghabiskan berjam-jam untuk kesenangan yang melalaikan kita dari kewajiban utama, baik ke Tuhan maupun ke keluarga. Saya jadi lihat polanya sekarang. Kayaknya di Al-Quran, setiap perintah untuk menikmati itu hampir selalu ada batasannya ya. Pola yang sangat konsisten. Salah satu contoh paling indah ada di surat Al-An'am ayat 141. Setelah menjelaskan tentang hasil kebun, Allah berfirman, "Wa kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Terjemahannya, makanlah dari buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Coba perhatikan formula emas di sini. Ada 3 serangkai yang nggak bisa dipisah. Pertama, perintah makanlah, kulu. Ini izin menikmati. Oke? Kedua, ada batasan sosial, tunaikan haknya, a'tu haqqahu, yang ditafsirkan sebagai zakat dan sodakoh. Artinya, kenikmatanmu gak boleh egois, ada hak orang lain di rizkimu. Ah, begitu. Ketiga, ada batasan personal, jangan berlebihan, wala tusrifu. Jadi ini satu paket lengkap rumusnya. Nikmati, berbagi, dan kendalikan diri. Kalau salah satunya hilang, keseimbangannya langsung rusak. Tepat sekali, Anda nggak bisa cuma ambil nikmati, terus buang berbagi dan kendalikan diri. Itulah formula keseimbangan yang diajarkan. Orang-orang yang mengetahui liqaumin ya'lamun. Kenapa ya ada penekanan khusus untuk orang yang mengetahui? Apa pesannya nggak universal buat semua orang? Pesannya sih universal ya, untuk semua. Tapi yang benar-benar bisa nangkep hikmahnya secara utuh, secara mendalam, itu ya mereka yang menggunakan pengetahuannya. Frasa ini itu sinyal bahwa untuk bisa jalan di atas tali keseimbangan yang rumit ini, Antara dunia dan akhirat? ya, betul, antara menikmati dan tidak berlebihan, itu butuh ilmu dan perenungan. Ini bukan sekedar ataran hitam putih, melainkan sebuah undangan untuk jadi cerdas secara spiritual. Cerdas secara spiritual. Menarik. Maksudnya pengetahuan di sini apa? Cukup hafal dalilnya? Lebih dari sekedar hafal. Orang yang mengetahui atau kaumun ya'lamun itu mereka yang pakai akal dan hatinya untuk memahami mengapa di balik sebuah aturan. Mereka paham kenapa anggur halal sebagai buah, tapi haram sebagai minuman memabukkan. Oh, oke. Mereka bisa bedain mana menikmati karunia sebagai bentuk syukur, dan mana yang udah masuk ke ranah hedonisme yang melalaikan, ghaflah. Mereka tahu di mana garis tipis antara pakai zina yang wajar dengan kemewahan yang menjurus pada kesombongan. Jadi ini soal pemahaman mendalam tentang agama atau yang sering disebut tafakuh fiddin. Tepat sekali. Allah merinci aturan ini supaya kita nggak jatuh ke salah satu dari 2 jurang ekstrim. Jurang pertama, asketisme buta. Mengharamkan yang halal, nyiksa diri, mandang dunia sebagai penjara kotor. Oke. Jurang kedua, materialisme liar. Menghalalkan segala cara, melampaui batas, menjadikan dunia sebagai Tuhan. Nah, untuk bisa jalan lurus di tengah-tengahnya, butuh ilmu, perlu pengetahuan. Ayat ini bukan cuma kasih izin, tapi ngajak kita naik level. Baik, setelah kita bedah bareng, surat Al-A'raf ayat 32 ini benar-benar terasa seperti sebuah penegasan yang membebaskan ya. Membebaskan kita dari rasa bersalah yang nggak pada tempatnya. Islam itu ternyata nggak anti keindahan, nggak anti kenikmatan. Betul, justru mengakuinya sebagai fitrah dan karunia. Mengakuinya ya. Mengakuinya, merayakannya, dan yang paling penting, membingkainya dalam koridor adab dan tujuan yang lebih tinggi. Keindahan dan kenikmatan itu bukan musuh, tapi ujian dan amanah. Benar. Kuncinya seperti yang kita diskusikan tadi, ada pada niat dan cara. Menikmati rezeki yang thayyib, baik, dan halal. Memakai zina sebagai cara menampakkan nikmat Allah, bukan buat pamer. Dan yang paling penting, selalu waspada pada rambu merah bernama israf, sambil terus memprioritaskan bekal untuk kehidupan yang abadi. Itulah esensi keseimbangannya. Nah, ini jadi muncul satu pertanyaan penting nih buat kita semua renungin ya. Bukan cuma sebagai teori, tapi buat praktik sehari-hari. Jika keindahan dan rezeki yang baik adalah karunia yang harus disyukuri, bukan dihindari,
Gimana caranya kita bisa secara sadar mengubah interaksi kita dengan dunia di sekitar kita? Bisa kasih contoh yang lebih konkret mungkin? Tentu. Gini deh, saat Anda berikutnya menikmati makanan yang benar-benar lezat, atau pas Anda pakai baju favorit yang bikin Anda nyaman dan percaya diri, atau bahkan sesederhana pas Anda berhenti sejenak menikmati indahnya pemandangan alam. Oke. Coba deh, untuk nggak cuma berhenti di sensasi fisiknya, ambil jeda 1 detik, terus tanya ke diri sendiri. Bagaimana momen ini bisa jadi pengingat akan kemurahan dan keindahan sang pemberi, bukan sekadar pemuas keinginan sesaat? Wow. Mungkin disitulah letak transformasi sejatinya. Dari sekedar menikmati, menjadi bersyukur. Dari konsumen pasif, menjadi hamba yang sadar akan anugerah.